welcome back ke channel Operasi Fisik Pendukung 2 kita. Kita membahas sedikit lagi gitu ya mengenai destilasi. Nah, ini dia gitu ya konsep equilibrium stage dalam desain kolom destilasi. Nah, beberapa halnya yaitu ada 4 gitu ya. Poin pertama hingga poin kedua gitu ya. Ini telah kita bahas di video sebelumnya gitu ya, untuk diagram XY, penentuan garis operasi melalui neraca massa gitu ya, kemudian ada rasio reflux dan jenis kondensor gitu ya. Nah, dua hal selanjutnya gitu ya, poin 3 dan 4. Nah, ini yang akan kita bahas pada video ini gitu ya. Penentuan jumlah tahap kesetimbangan dan juga efisiensi. Oke, ini dia McCabe-Thiele method gitu ya. Nah, kita menggunakan metode McCabe-Thiele secara grafis gitu ya untuk menghitung jumlah tahapan teoritis gitu ya. Nah, ini dia untuk merefresh kembali persamaan rectifying line gitu ya. Untuk rectifying line kita sudah menurunkannya di video sebelumnya sehingga diperoleh persamaan ini gitu ya. Nah, bagaimana saat kita konversikan gitu ya L per V ini gitu ya menjadi R per R plus 1 gitu ya. Seperti yang kita tahu reflux itu adalah L per D gitu ya. Nah, L per V ini gitu ya kita ubah menjadi ke reflux gitu karena ini penggunaannya akan lebih simpel gitu, lebih sederhana dan lebih mudah karena biasanya reflux itu sudah kita tentukan gitu ya. Nah, jadi ini persamaannya gitu ya 1148 ini dengan adanya reflux gitu ya untuk rectifying section. Sama saja ini adalah slope-nya, berarti slope-nya adalah R per R plus 1 gitu ya untuk rectifying. Kemudian ini adalah intercept-nya gitu ya, 1 per R plus 1 dikali XD gitu ya. Nah, bagaimana untuk stripping section untuk persamaan garisnya gitu ya. Nah, itu silakan kalian coba gitu ya. Perubahan bedanya di mana gitu ya. Nanti kita bahas di kelas tatap muka. Oke, ini dia poin-poin bagaimana nanti kalian menentukan jumlah tahapannya. Nah, ini gambar 1 gitu ya, sudah diperkenalkan masing-masing garis operasi. Nah, kita ke gambar 2, sama gitu ya, ada plot XY-nya dulu menjadi kurva keseimbangan gitu ya, yang lengkung ini. Kemudian gambarkan garis 45 derajat gitu ya, karena fraksi di X itu 1, fraksi di Y itu juga 1 gitu ya, jadi gampang gitu ya, kita tarik dari titik sini 0,0 gitu ya, koordinat menjadi 45 derajat gitu ya, untuk sebagai bantuan menentukan tahapan gitu ya. Lalu yang ketiga, kalian punya titik XD, XB, dan XF gitu ya. XF ini sudah diberikan gitu ya untuk umpan masuk gitu ya ke dalam kolom. Nah, sedangkan XD dan XB ini kalian tentukan gitu berapa yang ingin kalian inginkan di fraksi overhead produk gitu ya, dan berapa yang ingin diperoleh di fraksi bagian bottom gitu ya, bottom produk. Nah, setelah diplotkan gitu ya, jadi kita punya XD, kemudian XF, XW gitu ya. Nah, ini masing-masing garis kalian plotkan gitu kan. Nah, udah disampaikan di video sebelumnya gitu ya. Kalian punya persamaan garis masing-masing, baik itu rectifying, stripping, dan juga umpan gitu ya. Kemudian kalian cari slope-nya kalian ubah menjadi derajat kemiringan gitu ya. Nah, itu kalian bisa baru plotkan garisnya gitu ya masing-masing. Oke, untuk enriching, stripping, dan juga umpan sudah ada gitu ya. Nah, sudah lengkap nih seperti di gambar 2 ini.
Nah, sekarang adalah penentuan jumlah tahapannya, gitu ya. Nah, penentuan jumlah tahapannya, gitu ya, karena kita menghitung jumlah tray itu atau jumlah tahapan itu dari atas kolom, gitu ya. Berarti itu kita mulai dari titik destilatnya, gitu ya. Nah, dari titik destilat ini, gitu ya, karena garis masing-masing sudah ada, garis operasinya, gitu ya. Nah, ini kita tarik garis ke kiri gitu ya, horizontal mengenai kurva keseimbangan gitu ya, kemudian kita lurus ke bawah gitu ya, mengenai garis operasi gitu ya, geser ke kiri lagi, mengenai kurva keseimbangan, turun lagi dia ke bawah gitu ya, mengenai garis operasi, ke kiri, ke bawah, dan begitu seterusnya gitu ya, sehingga tercapai gitu ya, kalian berhenti mencari jumlah tahapan ini gitu ya saat fraksi bottom kalian sudah dilalui gitu ya. Nah, ini dia udah lewat dari fraksi bottomnya gitu ya. Berarti sudah tercapai gitu ya. Kita inginkannya segini, ternyata dia lebih rendah lagi gitu ya, nggak masalah gitu ya. Gitu ya. Berarti kita mempunyai jumlah tahapannya 4 gitu ya untuk gambar 2 gitu ya. N-nya sama dengan 4. Oke, nah ini dia sudah menemukan jumlah tahapannya gitu. Kemudian gimana cara membacanya gitu ya. Nah, ini dia ini pada stage 1 gitu ya. Tadi kita sudah menemukan masing-masing stage-nya. Nah, sekarang kita menemukan fraksinya gitu ya. Jadi untuk yang stage 1 gitu ya, pada titik ini gitu ya, di kurva keseimbangan ini gitu ya, kita tarik ke bawah gitu ya. Kemudian ditarik ke kiri gitu ya. Nah, inilah gitu ya, ini adalah X1 gitu ya. Sedangkan ini adalah Y1 gitu ya. Begitu juga untuk stage kedua gitu ya. Ditarik ke bawah itu adalah X2, ditarik ke kiri itu adalah Y2. Oke gitu ya. Nah, sudah semakin lengkap gitu dan semakin komprehensif kita untuk mendesain jumlah tahapan teoritis pada kolom destilasi. Oke, next gitu ya, kita membahas mengenai efisiensi gitu ya. Nah, ini dia gitu ya, efisiensi itu seperti video sebelumnya gitu ya, itu sebagai suatu koreksi gitu ya, dari jumlah tahap kesetimbangan gitu yang akan kita konversikan gitu ya ke sejumlah tray aktual gitu ya. Nah, kita butuh efisiensi tray gitu ya. Nah, efisiensi tray ini gitu ya menggambarkan juga sejauh mana kinerja tray aktual gitu ya dapat menduplikasi kinerja dari tahap kesetimbangan gitu ya. Jadi ya ini gitu ya, dia sebagai koreksi saat kita akan mengkonversikan secara desain teoritis gitu ya, dan pengaplikasiannya secara aktual gitu ya. Nah, lalu kenapa sih gitu ya terjadi ketidakefisienan gitu di dalam kolom itu gitu ya. Nah, ini dia gitu karena gitu ya di tiap stage tersebut gitu ya atau di tiap tray-nya gitu ya, waktu kontak dan pencampurannya gitu ya tidak memadai gitu ya. Seperti yang kita tahu di tiap stage itu gitu ya, itu terjadi kontak gitu ya antara uap dan cair, kemudian terjadi transfer di situ gitu ya. Nah, di situ tidak memadai gitu ya, karena sangat singkat gitu ya, dan berulang kali gitu ya, seperti penjelasan di video sebelumnya gitu ya, mengenai fenomena yang terjadi di dalam kolom gitu ya. Nah, itulah gitu ya kenapa tidak efisienan itu dapat terjadi gitu. Jadi tidak ada yang 100% gitu ya, karena apa yang kita desain gitu ya kadang banyak faktor baik eksternal ataupun internal juga gitu ya yang memang bisa menyebabkan dia tidak 100% gitu ya. Gitu ya, namun gitu ya dengan adanya efisiensi ini gitu ya kita ingin itu menjadi suatu tolak ukur kita gitu ya. Jadi tolak ukur dengan aktual dan teoritisnya gitu ya tidak
jauh sekali gitu ya hasilnya, gitu ya. Oke, kita bahas efisiensinya. Jadi untuk efisiensinya itu ada dua gitu ya, overall dan juga nanti ada move free. Nah ini dia untuk overall tray efisiensi. Ini mengacu pada keseluruhan kolom gitu ya untuk overall. Nah, jadi misalkan tadi ada jumlah tray-nya 4 atau tahap keseimbangannya 4 gitu ya. Nah keseluruhannya itu gitu ya. Jadi kalau untuk yang overall gitu ya, ini hanya rasio tray teoritis per gitu ya, jumlah tray aktual gitu ya. Jadi ini hanya untuk estimasi untuk overall tray efisiensi ini gitu ya. Jadi kalau misalkan 85% efisiensi gitu ya, tadi kita punya tray teoritisnya 4 gitu ya, per gitu ya, aktualnya gitu ya, misalkan kita sebut aja X gitu ya. Nah, efisiensinya di sini adalah 85% gitu ya. Nah, berapa sih X-nya gitu ya? Itulah gitu ya jumlah tray aktual kita gitu ya. Nah, seperti ini gitu ya untuk overall tray efisiensi. Nah, lalu Murphy kita lihatnya per stage gitu, karena per tray itu gitu ya ada efisiensinya gitu sebenarnya gitu ya. Nah ini dia, ini contoh gitu ya untuk suatu tray gitu ya. Nah disinilah gitu ya terjadi pertukaran atau transfer masanya antara uap dan cairnya gitu ya. Nah ini dia untuk Y itu adalah fraksi uap, kemudian X itu adalah fraksi cairannya gitu ya. Uap yang masuk ke cairan di sini bertukar gitu ya, yang garis upsir ini gitu ya. Kemudian dia yang meninggalkan cairan gitu uapnya gitu ya. Nah, begitu juga liquidnya yang turun ke bawah gitu ya, setelah uapnya bertukar gitu ya, yang telah naik gitu ya. Nah, di sini ada gitu ya efisiensinya. Nah, ini dia gitu untuk persamaan matematisnya. Ini ada masing-masing keterangannya. Jadi YN itu konsentrasi aktual rata dari uap campuran yang meninggalkan suatu tray gitu ya, tray ke N gitu ya. Sedangkan YN plus 1 aktual rata dari uap campuran yang masuk ke N tray gitu ya. Sedangkan yang bintang gitu ya, YN bintang gitu ya, konsentrasi uap yang berkesetimbangan dengan cairan yang meninggalkan tray gitu ya. Nah, ini dilihat dari fraksi uapnya gitu ya. Kalau YN gitu ya, itu yang meninggalkan gitu ya. Nah, yang tadi udah saya sampaikan gitu ya. Nah, YN itu yang dia udah keluar dari garis upsir ini gitu ya. Kemudian YN plus 1 itu adalah yang masuk ke tray. Nah, dia baru masuk gitu ya dari bawah gitu ya, dari tray sebelumnya gitu ya. Kemudian yang bintang ini gitu ya, itu yang ada di dalam garis upsir ini gitu ya, yang berkesetimbangan dengan cairannya gitu ya. Nah, ini dikemukakan oleh Murphy gitu ya untuk tiap efisiensi. Nah, ini kalau kalian menggunakan HISIS juga gitu ya, ada gitu untuk efisiensi masing-masing tray gitu ya. Nah, itu ada untuk dimasukkan nilainya gitu ya. Misalkan punya 4 tray, misalnya tray pertama berapa efisiensinya, tray 2 gitu, tray 3 gitu. Nah, ini nanti masing-masing efisiensi tiap tray ini itu nanti juga akan mempengaruhi hasil produk kita. Oke, nah ini dia beberapa fenomena yang tidak diinginkan terjadi di dalam kolom. Ada 3 hal, namun sebenarnya gitu ya, ada beberapa hal lainnya gitu ya, yang tidak diinginkan terjadi di dalam kolom destilasi. Namun kita akan membahas 3 hal ini, sisanya nanti kalian temukan gitu melalui discovery learning gitu ya. Oke, yang pertama adalah entrainment. Entrainment ini adalah uap membawa sejumlah cairan ke tray atasnya, dan kemudian cairan kembali lagi ke tray tersebut gitu ya. Nah, kapan terjadinya? Terjadi saat laju alir uap
atau gas yang tinggi gitu ya. Nah, ini misalkan tray-nya gitu ya, seperti gambar sebelumnya gitu ya, ada sejumlah cairan di atas tray gitu ya. Kemudian uap masuk gitu ya, menyebabkan gelembung di cairan itu gitu ya. Nah, namun karena laju alir uapnya tinggi gitu ya, akan menyebabkan gitu ya, uap ini gitu ya akan membawa cairan gitu ya ke tray atasnya gitu ya. Nah, hal ini tidak diinginkan karena akan menurunkan efisiensi separasi. Selain itu gitu ya juga akan menurunkan puritas gitu ya dari destilat kalian. Nah, kenapa bisa gitu ya? Karena uap ini gitu ya seharusnya dia membawa yang more volatil gitu ya, sedangkan yang terbawa adalah cairan gitu ya. Nah, bisa saja ada material atau komponen yang less volatil gitu ya, yang terikut di dalam cairan yang terbawa oleh uap ini gitu ya. Nah, itu akan mengkontaminasi puritas gitu, sehingga puritas di destilat itu akan menurun gitu ya. Selain entrainment gitu ya, adanya laju alir uap yang tinggi ini gitu ya bisa menyebabkan flooding gitu ya, atau kebanjiran gitu ya. Kok bisa ya gitu ya banjir gitu ya. Nah, ternyata gitu ya karena laju alirnya tinggi gitu ya, seperti kalian masak air lah gitu ya, kalian bayangkannya gitu ya, saat gelembungnya makin besar gitu ya, air itu bisa meluap gitu ya, nggak tertahan lagi gitu ya levelnya gitu ya. Seperti yang kita tahu di masing-masing tray ini gitu ya, itu ada batas levelnya gitu ya, sehingga dia akan tumpah gitu ya ke dalam kamar untuk turun ke bawah gitu ya, ke tray di bawahnya gitu ya. Namun karena laju alirnya tinggi gitu ya untuk yang uap gitu ya, nah dia si cairannya gitu ya itu akan meluap lebih dini gitu ya, meluap lebih dini gitu ya, sehingga ada beberapa cairan gitu ya yang belum kontak dengan uap gitu dia sudah turun ke tray bawahnya gitu ya. Nah, itu tidak diinginkan gitu ya. Kemudian terakhir untuk whipping, ini kebalikan dari entrainment dan flooding, ini justru si uapnya gitu ya, si aliran uapnya ini rendah gitu untuk lajunya gitu ya, menyebabkan gitu ya level cairan di tray gitu ya, dia bisa berperforasi gitu ya, atau sebutan lainnya merembes gitu ya, mungkin gitu ya. Seperti yang kita tahu kalau misalkan kita pakai jenis yang shift tray gitu ya, nah itu ada lubangnya gitu ya. Nah, kan biasanya untuk uap dan cairnya gitu ya, untuk laju alirnya gitu ya, pas gitu ya, nggak akan bisa berevaporasi gitu cairannya. Sedangkan kalau satu laju alirnya tinggi, satunya tidak gitu ya, nah itu bisa gitu ya menyebabkan keganjilan itu gitu ya. Nah, tiga hal inilah gitu ya hal yang tidak diinginkan yang paling umum gitu yang disebabkan oleh laju alir gitu ya. Oke, ini sisanya bisa kalian pelajari di Discovery Learning. Demikian untuk pemaparan destilasi kita. Sampai jumpa di video kita selanjutnya.